Selamat pagi, siang, malam kepada Bapak Nanang selaku dosen pembimbing bisnis intelijensi digital. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal bisnis kami, yaitu Photobooth on the Road. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Siska Sofia. Nama saya Nisa Rosmayanti. Nama saya Duana Pangestuti. Nama saya Febrianti Aulia. Nama saya Mia Herti Kartika. Nama saya Salma Musdalifah. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Febrianti. Tentang Photobooth. Photobooth on the Road merupakan layanan penyedia jasa photobooth. Dengan Photobooth on the Road, orang yang menghadiri sebuah acara bisa mendokumentasikan momen-momen kebersamaan dengan berfoto. Di Photobooth ini dan segera mendapatkan hasil printannya. Tidak hanya menawarkan hasil foto, Photobooth on the Road juga memberikan hasil video slow motion sinematik dengan pelayanan maksimal, mulai dari hasil print yang baik dan desain yang unik pada setiap acaranya. Tujuan Photobooth on the Road dapat bervariasi, tetapi umumnya termasuk menyediakan hiburan visual untuk acara, memperkuat ikatan sosial di antara peserta, dan menciptakan kenangan yang dapat diabadikan melalui foto. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Siska. Selanjutnya ada konsep usaha dari Photobooth on the Road. Photobooth on the Road ini bukanlah hanya sekedar booth yang menetap di suatu tempat. Namun, kami menyediakan foto dengan tema dan lokasi yang sesuai diminta oleh pihak pelanggan. Contohnya itu bisa di event wedding, event konser, sama event seminar. Biasanya on the road-nya ini, itu kami menggunakan mobil van. Biasanya kami akan menawarkan photobooth dengan mobil van itu pada acara event konser. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada pesaing. Strategi perusahaan terhadap pesaing antara lain yang pertama ada produk. Yang kedua ada promotion. Yang ketiga ada placement. Keempat ada people. Kelima ada proses. Dan yang terakhir ada physical evidence. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian strategic analysis. Strategic analysis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada external environment, yaitu yang terdiri dari threat of new entries, di mana jasa photobooth ini mengikuti dengan zaman tren. Maka dari itu, untuk mencegah ketersaingan dengan kompetitor lain, membuat sesuatu yang berkesan kepada pelanggan, yaitu gencar melakukan promosi di sosial media, dengan menekankan on the road sebagai slogan utama dalam bisnis ini dan sekaligus hal yang unik. Yang kedua, ada trade of substitute product. Jasa photobooth on the road, yang dimana belum ada yang mencetuskan ide tersebut. Maka dari itu, hal promosi dan perkenalan jasa ini harus lebih gencar. Yang ketiga, ada bargaining power of customer. Tentunya, karena ini merupakan jasa yang sudah ada, namun dengan ide baru sekaligus startup, tentu akan menjadi tantangan dalam tawar-menawar dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada bargaining power supplier. Photobooth on the road ini tidak hanya berfokus pada foto, namun juga menambah ke video sinematik dan tidak harus memakai stand tertutup, dapat dilakukan dengan stand terbuka juga. Selanjutnya yaitu ada intensity of competitive rivalry. Jasa Photobooth on the road ini harus selalu melakukan inovasi baru, mengikuti tren saat ini ataupun membuat tren baru dengan menggunakan sosial media dalam pengembangannya, dan dapat melakukan kolaborasi dengan vendor-vendor tertentu seperti vendor transportasi, vendor pameran, dan lain-lain, sehingga memiliki relasi dan jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu ada internal resource. Internal resource ini ada resource, melakukan penelitian atau survei untuk mencari supplier kertas cetak foto yang berkualitas bagus, hingga premium to middle. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dan melakukan survei market pasar. Selanjutnya yaitu ada capability. Dari penelitian supplier sampai dengan pangsa pasar, selanjutnya mensortir berdasarkan jasa photobooth on the road.
ini akan diarahkan kemana dan mengembangkannya bagaimana. Selanjutnya yaitu ada core competence. Keahlian utama usaha ini adalah menyediakan foto booth yang dapat bergerak ke beberapa lokasi. Maka perusahaan akan lebih concern terhadap hal ini untuk mengembangkan ide dan melakukan inovasi. Tentu saja diperlukan sumber daya manusia dengan keahlian di bidang desain foto dan PNG. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Strategic implementation. Strategic implementation atau implementasi strategi merupakan proses di mana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program-program, rancangan anggaran, dan prosedur. Contoh-contoh dari implementasi strategi adalah 1. Berinovasi dengan bagaimana cara berjejaring. Berinovasilah dalam berjejaring dengan membangun hubungan yang kuat dengan prospek seperti bertemu langsung dengan mereka di acara konferensi, pameran dagang, atau acara yang terkait dengan industri kami. Selain itu, kami juga menjelajahi jaringan secara online seperti melalui LinkedIn dan situs sosial lainnya untuk menemukan prospek potensial. Lalu kedua ada menawarkan konsultasi. Kami membicarakan tentang cara produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer. Hal ini dapat membantu prospek memutuskan apakah customer membutuhkan produk atau layanan tersebut atau tidak, hingga akhirnya melakukan konversi. Yang ketiga ada memberikan demo penjualan untuk prospek. Memberikan prospek produk penjualan kami sehingga mereka dapat melihat cara kerja produk atau layanan jasa kami. Kami memastikan demo ini disesuaikan untuk menunjukkan kepada mereka prospek bagaimana produk atau layanan tersebut dapat mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Lalu yang ketiga ada memberikan prospek dengan berbagai jenis konten. Tidak hanya memberikan demo penjualan saja, kami memastikan juga untuk memberikan prospek yang berbagai jenis yang dibutuhkan, seperti konten blog, video, dan postingan media sosial. Hal ini dapat membuat mereka mempelajari lebih lanjut tentang merek atau produk atau layanan yang kami tawarkan. Selanjutnya ada investasikan uang untuk website. Mengambil langkah seperti membuat website, kami menarik secara visual, menghubungkan profil media sosial, menerapkan SEO ke dalam berbagai halaman dan konten website, memberikan tautan ke produk atau layanan, serta mengunggah konten secara aktif. Yang terakhir ada mengembangkan kemampuan karyawan. Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk mengembangkan bisnis adalah dengan mengembangkan kemampuan dari setiap karyawan, terutama orang-orang yang mengisi posisi krusial di bisnis kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan analisis CSF yang akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, terima kasih. Analisis sukses faktor merupakan critical success factor, metode untuk mengidentifikasi faktor kritis yang berpengaruh dan diperlukan oleh sebuah organisasi agar sukses dalam mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa critical success factor yang mungkin relevan untuk photo booth on the road. Yang pertama, lokasi strategis. Memilih lokasi-lokasi yang ramai dan sesuai dengan target pasar adalah krusial. Contohnya event-event besar, festival, pameran, atau lokasi wisata yang populer. Yang kedua, ada peralatan berkualitas tinggi. Memiliki peralatan photo booth yang handal, berkualitas, dan menarik secara visual sangat penting. Yang ketiga, ada kreativitas dalam pengalaman pengguna. Menawarkan beragam tema, latar belakang, aksesoris, atau opsi editing yang unik akan membuat pengalaman pelanggan menjadi lebih menarik. Yang keempat, ada pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran yang baik diperlukan untuk mencapai target pasar dengan efektif. Penggunaan media sosial. Yang kelima, pelayanan pelanggan yang unggul. Memastikan bahwa pengalaman pelanggan dari awal hingga akhir adalah prioritas utama. Yang keenam, ada manajemen logistik yang efisien. Dalam bisnis on the road, manajemen logistik yang baik menjadi krusial. Hal ini mencakup perencanaan rute,
transportasi peralatan dengan aman, dan memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan di setiap lokasi. Yang ketujuh, ada analisis data dan umpan balik. Mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan menganalisis data dapat membantu untuk memahami preferensi pelanggan, meningkatkan layanan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis. Yang kedelapan, manajemen keuangan yang bijaksana. Mengelola keuangan yang cermat, termasuk biaya operasional, investasi peralatan, dan penentuan harga yang kompetitif. Yang kesembilan, ada inovasi dan adaptasi. Kemampuan untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan tren atau permintaan pasar akan membantu bisnis untuk tetap relevan dan kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan model bisnis oleh Mia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anissa. Berikut adalah model bisnis kami yang digambarkan dengan model kanvas. Ada key partners. Pertama, kami akan bekerja sama dengan investor, wedding organizer, event organizer, dan juga supplier. Kemudian aktivitas yang kami lakukan diantaranya yaitu pelayanan jasa fotografi, videografi, sinematografi, video sinematik, dan bumerang. Key resources kami antara lain sumber daya manusia, kemudian mobil van, kamera, laptop, lighting, serta booth. Value propositions kami yaitu menggunakan kostum, aksesoris, pilihan filter yang akan disesuaikan dengan tema. Kemudian kami juga menggunakan sharing by QR code or link on the road, serta pembayaran melalui e-payment. Customer relationship kami akan ada member, diskon, rating, dan juga responsif. Channel yang kami gunakan yaitu aplikasi sosial media, kemudian online advertising, serta offline advertising. Customer segmen kami untuk semua usia dan kalangan, gathering, serta event lainnya. Cost struktur kami yaitu berupa biaya operasional, biaya gaji karyawan, biaya maintenance, serta biaya pemasaran. Revenue stream kami ada merek dagang yang kami gunakan yaitu Studio Snapshot, serta pelayanan jasa. Sekian presentasi dari proposal bisnis kami. Jika ada saran terkait proposal bisnis kami sangat welcome untuk menerimanya. Selanjutnya nanti akan ditampilkan wawancara dari calon pelanggan kami. Terima kasih. Malam, saya Sisil Sofia sebagai pewawancara, dan ini narasumber saya, yaitu Kak siapa? Iren. Sebenarnya saya memperkenalkan, saya punya proposal bisnis dengan teman-teman saya, yaitu photo booth on the road. Intinya bisnis itu tuh tentang kita akan membuat booth, ada dua. Pertama di mobil van klasik gitu loh Kak, kayak gitu. Nah di dalamnya itu Kakak bisa desain sendiri. Nah waktu kakak untuk di dalam mobil van tersebut sekitar 7 menit. Nanti hasilnya bisa berupa untuk software-nya berupa scan QR. Nanti langsung keunduh di situ. Atau sama hard copy-nya. Itu Kakak dapat 1 lembar hard copy. Kemungkinan harganya kisaran untuk mobil van kisaran 30.000. Itu ada 4 grid. Iya. Nah, terus yang kedua itu modelnya seperti photo booth biasa. Cuman dia bisa sinematik gitu loh Kak, yang muter gitu. Itu harganya 20.000. Sinematiknya itu sekitar 15 detik. Harganya tadi udah saya sebut. Menurut Kakak sebagai calon customer, apakah itu worth it atau Kakak akan menggunakan jasa kami atau tidak? Oke. Tapi tergantung di mana ya, misalnya kalau misalkan tempatnya kayak biasa aja, nggak di tempat-tempat yang ramai atau nggak ada yang tempatnya bagus, menurut saya nggak worth it. Tapi kalau misalkan itu ditaruh di tempat yang mungkin kayak taman atau kayak tempat-tempat di mall atau ada event-event apa, menurut saya itu worth it. Oh iya benar. Kalau untuk mobil van biasanya kita di acara kayak konser gitu sih Kak. Kalau untuk yang video sinematik biasanya kita event-event gitu kayak pernikahan atau seminar gitu-gitu. Berarti itu worth it. Misalkan Kakak seorang vendor, apakah Kakak mau kerja sama kita? Misalkan kalau ada event apa gitu?
Iya, Tapi pasti ada space syarat sih kak. Oh. tertarik. Sekiranya kakak ada tanggapan nggak? Ini kan masih proposal nih kak, baru rencana. Apakah ada tanggapan gitu kak? Tanggapan apa nih? Misalkan ada sisi kapan apakah ini perlu diperbaiki atau gimana gitu? Kalau udah ngajuin proposal berarti kan dikasih tahu hasilnya dan lain-lain sebagainya kan. Nah kalau misalnya emang hasilnya sesuai berarti ya sesuai aja. Oh gitu. Makasih ya kak atas waktunya. Selamat siang Mbak Jenika, perkenalkan nama saya Salma Mustalifah. Kebetulan saya dari Institut Bisnis Nusantara. Kali ini saya dan beberapa teman saya memiliki proyek yaitu camper van photobooth on the road. Jadi itu sebuah mobil camper van kami bisa jelasnya ada photobooth yang dimana photobooth tersebut bisa berkeliling ke tempat-tempat yang sedang memiliki acara. Jadi bisnis kami itu bergerak di bidang photobooth atau jasa foto itu yang hasilnya itu sebuah foto dan ada satu lagi video sinematik 3,5. Harganya itu untuk foto itu 35.000 dapat satu foto lembar dan 4 print. Target kami itu bisa di event-event besar seperti konser, wedding atau seminar. Nah, dan yang sudah saya jelaskan ini ada nggak ya Mbak tanggapan dan atau saran kritik dari bisnis kami dari Mbak Jenika? Oke, ini berarti untuk foto-foto itu di setiap acara ya? Ya, betul. Dan memakai 6% tadi ya, berarti pakai mobil itu ya? Yang sehari. Oke, menurut saya sih untuk harganya sudah sangat worth it. 35.000 ya, dapat satu strip dan dapat satu lembar 4 strip gitu ya. Dan mendapatkan juga soft file juga mendapatkan soft file-nya itu untuk harga menurut saya sangat worth it karena sudah sesuai dengan harga yang biasa photobooth itu. Lalu kalau untuk yang sinematik, video sinematik harganya 35.000 gitu ya? Enggak, di bawah 35.000. Oh, di bawah 35.000. Menurut saya juga itu sangat bagus karena kan jarang ya yang ada proyek-proyek video sinematik di bawah harga 35.000. Jadi saran dari saya, jika memang nantinya mau berkelanjutan bisnisnya bisa bekerja sama dengan berbagai macam photobooth, contohnya mungkin fotomatik atau bagian Gojamat, itu mungkin bisa bekerja sama untuk template ataupun desain di photoboothnya. Jadi seperti itu. Terima kasih ya Mbak Jenika atas saran yang pertama kepada ibu. Saya juga Sofia mewakili kelompok saya. Jadi saya akan memperkenalkan proposal bisnis kami. Sebelumnya dari siapa? Tiara. Oke. Sebelumnya aku kenalin dulu ya. Proposal bisnis kita ini tentang photobooth on the road. Jadi itu photobooth on the roadnya itu kenapa namanya on the road? Karena kita akan menyediakan booth dan mobil van. Jadi itu bisa bergerak sesuai lokasi yang ditentukan. Itu biasanya kami akan menyediakan di event konser. Kalau di seminar biasanya kami menyediakan video sinematik yang buat itu Kak. Nah gitu. Terus kita juga sebenarnya booth-nya normal biasa itu yang pada umumnya. Itu juga bisa di seminar, wedding, acara-acara ulang tahun gitu-gitu loh Kak. Nah kalau untuk harganya yang di mobil van itu sekitar 5.000 bisa dapat soft file-nya bentuknya 4 grid, terus kakak disitu bisa edit itu selama 7 menit. Terus kalau untuk yang video sinematik hasilnya 30 detik, harganya 20.000. Kalau yang normal yang bilik biasa itu range-nya around 15.000 sampai 20.000. Sama kayak dapat sofa dan dapat hard file itu tapi satu kertas saja, tapi 4 grid. Nah menurut kakak bagaimana? Itu sebenarnya pilih satu atau dua-duanya? Kalau aku sih prefer yang sinematik gitu ya, karena menurutku kayak photobooth yang cuma apa namanya yang nggak gerak ya, apa sih yang nggak sinematik itu tuh kayak udah biasa gitu. Oh yang biasa aja. Jadi kalau yang itu prefernya sih yang 30. Untuk harga sih worth it sih, masih masuk akal dengan benefit yang banyak. Oke. Kalau yang untuk yang mobil van gimana? Itu kan menurut saya itu konsep yang baru ya, dan masih jarang gitu. Kalau kakak sebagai customer, apakah kakak akan mencoba atau bagaimana? Mobil van itu maksudnya dia apa namanya? Mobil van tua gitu loh kak, yang kayak buat camping gitu.
maksudnya dia itunya bisa pindah-pindah tempat gitu. Iya, Cuman bentuknya itu nggak biasa gitu kan. Iya, kayak betul. gitu. Bisa sih, cuman maksudnya